Selamat pagi Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia. Selamat datang dalam acara Public Expose PT Surya Biru Murni Asetelin Tbk tahun 2024. Perkenalkan saya Mas Dauli Siringo-Ringo selaku Corporate Secretary SBMA yang akan menjadi moderator acara pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Dewan Komisaris, Direksi SBMA serta para investor, media dan pemangku kepentingan lainnya atas dukungan dan kehadirannya pada acara kami. Sebelum memulai acara, perkenankan saya untuk memberikan informasi terkait acara ini. 1. Acara ini diselenggarakan secara fisik di lokasi perusahaan yaitu di Balikpapan, tepatnya di Hotel Zurich dan secara daring melalui Zoom. 2. Direksi akan memaparkan materi terlebih dahulu, kemudian sesi tanya jawab. Perseroan akan menjawab pertanyaan yang relevan dengan topik yang dipaparkan. 3. Selama acara berlangsung, peserta diminta untuk tidak menyalakan mic-nya kecuali diberikan kesempatan untuk berbicara. 4. Peserta dapat memberikan pertanyaan dengan mengisi formulir ataupun menuliskan pertanyaan di kolom chat beserta informasi diri. 5. Apabila waktu telah habis dan masih ada pertanyaan yang belum dijawab, peserta dapat mengirimkan email ke korsek@suryabiru.co.id. Demikian Bapak Ibu, kita akan menyapa terlebih dahulu Direksi SBMA. Hadir bersama kita yaitu Ibu Rini Duyanti selaku Direktur Utama, Bapak Weli Sumantri selaku Wakil Direktur Utama, Bapak Julianto Setiwaji selaku Direktur Operasional, dan Bapak Charsen Pinrelli selaku Direktur Independen yang hadir via Zoom. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita akan memulai sesi pemaparan oleh manajemen perseroan. Saya persilakan kepada Ibu Rini untuk memulai pemaparannya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Mazda. Selamat pagi dan selamat datang para hadirin dalam acara Public Expose SBMA tahun 2024. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan kinerja perusahaan selama 9 bulan di tahun 2024 dan 2023, rencana bisnis serta strategi bisnis dan informasi penting lainnya. Perkenalkan terlebih dahulu manajemen kami pada tahun 2024 terdapat perubahan anggota direksi atas persetujuan rapat umum pemegang saham pada tanggal 27 Agustus 2024 sehingga komposisi menjadi Komisaris Utama Bapak Effendi, Komisaris Independen Bapak Slamet Brotosiswoyo, Komisaris Ibu Dinawati, Direktur Utama saya Rini Duyanti, Wakil Direktur Utama Bapak Weli Sumantri, Direktur Operasional Bapak Julianto Setio Ajit, dan Direktur Independen Bapak Carson Finrelli. Saat ini perusahaan kami memiliki komposisi pemegang saham 30,1% publik dengan main shareholder PT Surya Biru Titilia Invest Tama. Saya akan memulai pemaparan dengan memperkenalkan
profil SBMA PT Surya Biru Murni Asetelin Tbk. Didirikan pada tahun 1980 dengan nama awal PT Surya Asetelin, kemudian berganti nama menjadi PT Surya Biru Murni Asetelin sejak tahun 1982. Sejak awal berdirinya, SBMA telah bergerak di bidang gas industri dengan produk pertama yaitu gas asetelin. Kami mulai melakukan produksi gas oksigen di tahun 1994 dan sejak saat itu terus berkembang mengikuti business movement hingga saat ini kami memiliki berbagai produk di bidang gas industri. Kami memiliki market shares yang luas tidak hanya di medical, namun di minyak dan gas, petrokimia, mining, laboratory, makanan, manufacture, engineering, procurement, construction, dan masih banyak lagi. Jika suatu bisnis membutuhkan las, maka kami akan ada di sana. Saat ini kami berlokasi di Pulau Kalimantan, yaitu Balikpapan, sebagai head office kami dan 6 cabang di Samarinda, Bontang, Tanjung, Tabalong, Berau, Tarakan, dan Nunukan. Selama 40 tahun beroperasi, kami akhirnya melantai di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 September 2021. Kami menghimpun dana masyarakat hingga 52M yang kami gunakan untuk factory development. Demikian perkenalan dari kami. Saya akan hand over waktu kepada Bapak Julianto selaku Director Operational. Terima kasih Bu Rini. Selamat datang saya ucapkan kepada para investor, publik dan media yang telah hadir pada acara ini. Saya dengan senang hati memaparkan pencapaian luar biasa kami selama 9 bulan di tahun 2024. Pendapat kami mengalami peningkatan signifikan hampir 15% mencapai 97 miliar rupiah dibandingkan periode sebelumnya. Kenaikan ini mencerminkan efisiensi operasional dan strategi pemasaran yang efektif. Hal ini juga cerminan atas komitmen kami dalam memberikan nilai tambah kepada pelanggan dan pemangku kepentingan. Dalam rentang waktu yang sama, aset tetap perusahaan, kami telah mencapai 249 miliar rupiah. Kondisi ini mencerminkan investasi yang berkelanjutan terutama untuk pengembangan pabrik dan fasilitas operasional kami. Selain dari aspek keuangan, kami mengalami peningkatan produksi plan hingga 2 kali lipat sejak kuartal 3 untuk memenuhi kebutuhan market yang terus berkembang. Peningkatan produksi dampak dari komersial startup untuk plan baru kami yang sudah beroperasi hampir 100% dengan kapasitas produksi 50 ton per hari. Dengan ini kami mampu menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan efisiensi produksi. Sekitar 1 tahun beroperasi, kami mencatat penghematan biaya produksi lebih dari 6% di kuartal 3 tahun berjalan, dan ini akan berlanjut terus hingga tahun 2024 dan tahun 2025. Berikut adalah produk highlight dari kami. Kami bergerak di bidang gas industri dengan produk berupa gas manufaktur yang terdiri dari asetilin, oksigen, nitrogen, argon, karbon dioksida, dan lain-lain. Sebagai nampak di layar yang menyumbang hampir 80% dari total pendapatan. Kami juga memiliki produk gas industri dalam bentuk liquid yang dijual melalui lorry tank dan isotank. Seperti liquid oksigen, liquid nitrogen, liquid argon, dan selanjutnya kami akan lanjutkan dengan memberikan detail performa keuangan dari BMA. Kami telah mempublikasikan laporan keuangan kuartal 3 pada tahun 2024 di tanggal 28 Oktober. Bersama ini kami memaparkan informasi keuangan. Kami mencatatkan kenaikan yang signifikan pada penjualan kami hingga 15%.
Saat ini kami telah melakukan efisiensi biaya terutama pada biaya produksi dengan menaikkan utilitas plan dari pabrik kami untuk mengantisipasi pergerakan laba ke arah yang cenderung melambat seperti yang terjadi pada tahun 2023. Dan hasilnya sudah mulai terlihat di kuartal 3 tahun ini di mana gross profit dan net profit mulai naik dibandingkan dengan kuartal sebelumnya dan akan terus berkelanjutan kenaikan di akhir tahun ini. Dari sisi neraca kami mengalami peningkatan aset tetap sebesar 12,5 miliar rupiah yang merupakan investasi alat kerja kami seperti truk, lorry tank, storage tank, dan tabung gas tentunya. Investasi alat kerja ini bentuk dari beroperasinya plan expression kami untuk mendukung pendistribusian produk kepada pelanggan. Peningkatan 5% ini merupakan investasi strategis kami untuk meningkatkan efisiensi produksi dengan pelayanan yang lebih efektif. Langkah ini tidak hanya meningkatkan kinerja operasional kami, tetapi juga mendukung keberlanjutan perusahaan dengan mengoptimalkan penggunaan aset untuk pertumbuhan jangka panjang. Rasio keuangan kami dapat dilihat sebagaimana di layar, terjadi peningkatan 13% pada current ratio, dan kami berhasil menjaga stabilitas arus kas dan memenuhi kebutuhan operasional dengan cara yang berkelanjutan. Setelah perubahan manajemen, kami percaya bahwa strategi keuangan kami akan semakin membawa pertumbuhan berkelanjutan dengan tetap berfokus pada efisiensi operasional dan keseimbangan finansial dengan tetap memenuhi prinsip-prinsip akuntansi serta analisa keuangan secara rutin. Hal ini terlihat pada kuartal kedua dan ketiga tahun ini di mana margin keuntungan kotor dan keuntungan bersih mengalami peningkatan. Selain itu kondisi arus kas kami semakin sehat, memungkinkan kami untuk menarik dana dari pelanggan dengan lebih baik. Kenaikan juga diikuti dengan peningkatan investasi dengan yang bertujuan mendukung perbaikan proses bisnis yang lebih baik. Selanjutnya Pak Willy akan memaparkan lebih detail untuk pangsa pasar SBMA. Thank you. Sebagai pengusahaan yang bergerak di bidang industri, kami pemilik pangsa pasar yang begitu luas, mulai dari sektor besar seperti tambang, petrokimia, industri kapal, plantation, minyak dan gas, sehingga fabrikasi dan laboratorium, medis dan individual. Hal ini membuat kita bertahan di berbagai isu ekonomi. Kita dapat melihat bahwa saat ini di negara kita sedang mengalami industrialisasi dan perkembangan infrastruktur yang signifikan. Tren ini menciptakan permintaan yang terus tumbuh untuk gas industri dalam sektor konstruksi, fabrikasi logam, dan berbagai proses manufaktur lain. Sebagai pemain kunci dalam industri ini, kami melihat kemitraan strategis dengan sektor-sektor utama seperti tambang, minyak, bumi, konstruksi, juga keanggotaan kami dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia di Kalimantan Timur, APindo. Saat ini, kami menempati posisi yang kokoh dalam menyediakan solusi gas industri pada berbagai industri, khususnya di Kalimantan. Masih terdapat peluang investasi yang signifikan, terutama dengan memanfaatkan proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang sedang berlangsung. Kami bersiap dan ambil peran aktif dalam mendukung perkembangan infrastruktur Indonesia, dan kami yakin bahwa ini bukan hanya peluang bisnis yang menarik, tetapi juga kontribusi positif kami terhadap pertumbuhan ekonomi. Terima kasih. Kami akan paparkan juga pengembangan bisnis PT SBMA. Sejak melakukan penawaran umum, kami telah memiliki banyak proyek pengembangan bisnis baik internal maupun eksternal. Proyek pengembangan bisnis kami fokus pada inovasi, keberlanjutan dan juga optimalisasi operasional. Salah satu bidang yang kami tekuni adalah informasi teknologi, di mana kami saat ini mengembangkan sistem manajemen tabung
yang berintegrasi di hub-hub kami, serta Distributed Control System atau DCS untuk plan kami, sistem manajemen transportasi serta manajemen sumber daya manusia. Melalui investasi dan pengembangan dalam sistem ini kami memastikan pelacaan real time dan otomatisasi operasional yang lebih efisien. Kami juga menekankan komitmen kami terhadap keberlanjutan. Realisasi pengelolaan limbah yang kami terapkan tidak hanya mencerminkan tanggung jawab kami terhadap lingkungan, tapi juga kontribusi kami untuk meminimalkan dampak lingkungan industri. Seiring dengan komitmen ini, dalam periode ini kami telah memperluas area panggung stasiun pengisian atau filling station di Balikpapan dan mendirikan stasiun pengisian tambahan filling station di Hub Bontang dan pemasangan mesin KZO 50 di Hub Tarakan yang bertujuan untuk mengoptimalkan distribusi gas kami. Dengan integrasikan inovasi keberlanjutan keunggulan operasional, kami yakin bahwa perusahaan kami akan menjadi salah satu perusahaan manufaktur gas yang terdepan di Indonesia. Dalam mendukung visi kami, saya ingin membagikan proyek yang kami antisipasi di tahun 2005 dalam memperluas layanan dan berinovasi di industri manufaktur gas. Pertama, kami akan memperluas jaringan kami dengan mendirikan stasiun pengisian tambahan, yaitu tujuannya untuk mengoptimalkan distribusi gas kami. Selanjutnya, kami berbangga mengumumkan batas beroperasinya laboratorium pengujian gas kami dan sedang berupaya dalam proses akreditasi ISO 17005 sebagai komitmen kami kepada standar tertinggi dalam pengujian presisi dan keandalan. Hal ini juga selaras dengan rencana kami untuk meluncurkan produk baru yang didorong oleh perkembangan teknologi dan permintaan pasar, dan ini adalah langkah penting dalam memenuhi kebutuhan pelanggan yang semakin berkembang. Ya. Tahun 2025 telah ada di depan mata dengan tantangan. Kami mencoba mengantisipasi tantangan di belakang di bidang logistik, regulasi, keamanan IT, dan berbagai faktor tidak kepastian ekonomi. Dalam menghadapi, kami memiliki strategi dengan 4 kunci utama, yaitu inovasi teknologi, investasi strategis, customer centric, dan juga fleksibilitas operasional dalam menghadapi perubahan. Kami merupakan untuk meningkatkan sistem informasi kami, terutama di bidang distribusi dan transportasi. Selaras dengan itu, kami juga berkomitmen pada investasi strategis, utama melalui investasi Loritech, bulk, dan fasilitas pendukung lain. Tujuan untuk memastikan distribusi gas kita aman dan efisien. Sekaligus mendukung fleksibilitas operasional kami dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Kami akan mengutamakan pendekatan berpusat pada pelanggan dengan memberikan solusi dan sesuaikan dengan kebutuhan khusus pelanggan. Sembari meningkatkan responsibilitas layanan kami untuk meningkatkan kepuasan pelanggan secara seluruhan. Kami harap 2025 akan membawa era baru untuk SBMA dengan inovasi-inovasi yang akan kita lakukan. Thank you. Before concluding our presentation, allow us to share some significant milestones in the history of SBMA during the first 9 months of 2024 and 2023. On 26th of June 2023, we officially launched the commercial startup of our plant, which has been operating since our IPO. With increased capacity, more advanced technology, and greater efficiency, we are now fully equipped to deliver high-quality products to our customer. Additionally, on 27th of January 2024, we have installed the KZO50 machine at our Tarakan hub, along with additional filling station at our Bontang and Balikpapan hub. Sebelum mengakhiri sesi paparan kami,
Izinkan kami untuk membagikan peristiwa penting yang menjadi tombak sejarah SBMA di 9 bulan tahun 2024 dan tahun 2023. Pada tanggal 26 Juni 2023, kami meresmikan komersial startup untuk pabrik kami yang telah berjalan pasca penawaran umum perdana kami. Dengan peningkatan kapasitas teknologi yang lebih canggih dan efisiensi yang lebih tinggi, kami siap untuk memberikan produk berkualitas kepada pelanggan. Dan pada tanggal 27 Januari 2024, kami telah memasang mesin gas ZO50 di Hub Tarakan, serta pemasangan stasiun pengisian tambahan atau filling station di Hub Bontang dan Balikpapan. In addition to our operational efforts from a sustainability perspective, we have begun implementing human capital management as a strategic step to increase employee productivity, which plays a key role to our success. As a tangible demonstration of our commitment to quality, we are proud to announce that we have successfully completed the ISO 9001 and 2015 surveillance audit in 2024. This achievement underscores our dedication in maintaining and improving the company's management system in line with international standards. Selain dari sisi operasional, dari sisi keberlanjutan, kami memulai implementasi human capital management yang menjadi langkah strategis kami dalam meningkatkan produktivitas karyawan yang memiliki peran paling penting dalam keberhasilan kami. Sebagai bentuk nyata dari komitmen kami terhadap kualitas, kami dengan bangga mengumumkan bahwa kami telah berhasil melaksanakan surveillance ISO 9001-2015 di tahun 2024. Pencapaian ini menegaskan bahwa komitmen kami dalam menjaga dan meningkatkan kualitas sistem manajemen perusahaan sesuai standar internasional. In 2024, we successfully held our annual general meeting, ROPS, and organized various social responsibility events for the local community. We collaborated with the Investment Gallery to conduct public lectures on financial literacy and investment, targeting at SME, small and medium enterprises, university students and school students from various universities, and also school in Kalimantan. Additionally, we provided opportunities for research and internal programs such as employee training and development to support our vision of becoming a leading industrial gas manufacturing company in Indonesia. Pada tahun 2024, kami telah melaksanakan RUPS dan berbagai acara tanggung jawab sosial kepada lingkungan sekitar. Kami telah bekerja sama dengan pihak Galeri Investasi untuk melakukan kuliah umum terkait literasi keuangan dan investasi pada UMKM atau pelaku usaha kecil menengah, mahasiswa dan siswa dari berbagai universitas dan sekolah yang ada di Kalimantan, dan memberikan kesempatan untuk melakukan riset serta program internal seperti pelatihan dan pengembangan karyawan untuk mendukung cita-cita kami sebagai perusahaan manufaktur gas industri yang terdepan di Indonesia. That concludes our presentation. I will now hand back to Ibu Mazda. Thank you. Terima kasih Bu Rini. Terima kasih kepada direksi atas pemaparan materi hari ini. Selanjutnya kami akan masuk ke sesi tanya jawab. Pada saat pengumuman pemaparan publik, kami telah memberikan form dan pemangku kepentingan dapat mengisi pertanyaan yang akan kami jawab pada acara hari ini. Bagi para investor yang menghadiri acara Public Expose PT Surya Biru Murni Acetylen Tbk yang mengikuti via Zoom dapat mengirimkan pertanyaan via chat dengan memberikan identitas sebagai investor, kemudian namanya, sehingga nanti pertanyaannya dapat saya bacakan untuk dijawab oleh para direksi PT Surya Biru Murni Acetylen Tbk.
Untuk saat ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari Bapak Winston M. selaku investor PT Surya Biru Murni Acetylen Tbk memberikan pertanyaan. Yang pertama, saya melihat bahwa penjualan gas khususnya oksigen dan nitrogen mengalami pertumbuhan yang instan sejak kuartal 3 2023. Kemudian kuartal 3 2024 kemarin terjadi lonjakan pada penjualan oksigen sekitar 20% dan nitrogen sekitar 150%. Apa yang membuat penjualan kedua gas ini melompat dan apakah ini dalam bentuk gas atau cairan? Kemudian untuk pertanyaan kedua masih dari Bapak Winston. Lalu apakah oksigen dan nitrogen akan menjadi ujung tombak pertumbuhan perusahaan? Dipersilakan kepada Bapak Direksi dan Ibu Direksi untuk menjawab. Ya, untuk saat ini peningkatan gas yang untuk pabrik kita itu dari banyak unsur. Unsur utama itu dari RDMP yang proyeknya ujung-ujungnya finishing pasti banyak flushing ya. Bukan artinya kita tidak bisa stabilkan market, tapi memang proyek lagi banyak. Jadi untuk yang oksigen sama nitrogen dari awal memang kita punya pabrik itu book, artinya kita melakukan bulk sale untuk itu. Kita ada eceran juga ada book. Itu akan jadi gas tombaknya untuk kita punya pabrik. Oke, terima kasih. Tes. Melengkapi dari apa yang disampaikan Pak Weli. Jadi SBM itu sudah berkomitmen sejak awal bergerak di bidang industri gas. Tentunya pasar berkembang, tentu akan kita ikuti dengan teknologi dan semua hal dari sisi internal juga akan kita kembangkan ya. Tentunya kebutuhan market yang besar, terutama di Kalimantan, itu menjadi peluang bisnis bagi SBM sendiri yang berdiri di Kalimantan tentunya. Dengan investasi dan strategi yang tepat, ya, terutama di sektor migas, mining, dan medical, ini adalah market-market yang besar di Kalimantan yang sustain di sini. Tentunya dengan investasi tadi yang tepat, kebutuhan market akan gas industri yang diproduksi oleh ASP yang kita bangun di tahun 2023. Itu merupakan jawaban daripada SBM yang sudah lama berdiri. Tentunya kita akan bisa memenuhi market yang besar tersebut dengan kontrak-kontrak yang bagus, yang saling menguntungkan dua belah pihak. Inilah yang menunjukkan bahwa artinya kepercayaan pelanggan kepada SBM luar biasa. Dengan pertumbuhan produk nitrogen ataupun oksigen, di mana nitrogen banyak digunakan di industri di sektor oil and gas, ya. Terutama untuk purging, blanketing, ataupun pitching dan lain-lain ya, terutama itulah yang menyebabkan bahwa kebutuhan di oil and gas bisa kita penuhi dengan investasi-investasi yang baru itu. Ke depan, apakah ini nanti akan one shot moment ataukah sustain? Ini sustain, jadi kita terus secara dinamis mengikuti perkembangan yang ada. Apapun kebutuhan market tentu akan kita penuhi ya, dengan tidak melupakan dari sisi efisiensi, ya, reduction cost tentunya agar segala operasional kita di dalam market yang melonjak ini kita pun juga ada keuntungan yang bisa kita gunakan untuk investasi selanjutnya. Itu beberapa hal yang bisa kita melengkapi dari yang disampaikan Pak Willy. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan dari Bapak Winston.
Apakah performa Q3 karena on time event atau bisa dipertahankan untuk kuartal-kuartal berikutnya? Jika memang on time event, tolong disebutkan proyeknya. Kemudian, berapa kapasitas produksi total perusahaan setelah adanya pabrik baru dan berapa persen kapasitas pabrik yang sudah terpakai? Kemudian ini saya lanjut lagi ya Pak ya, biar sekalian. Mengapa beban listrik mengalami kenaikan yang cukup signifikan sementara pembelian bahan baku turun? Kemudian, apakah perusahaan memiliki andil dalam pembangunan proyek Refinery Development Master Plan atau RDNP Balikpapan? Selain itu proyek atau tender besar apa lagi yang perusahaan sedang incar atau sedang dikerjakan untuk mendukung pertumbuhan perusahaan? Silakan Bapak Ibu. Mungkin bisa saya lanjutkan di atas pertanyaan luar biasa dari Pak Winston, dan memang apakah karena one time event. Jadi komitmen dari SBMA yang disampaikan di awal tadi, kalau kita tidak menjawab tantangan terhadap kebutuhan dengan mendirikan plan yang baru, diferensiasi dari produk, pengembangan aplikasi produk, terus kemudian memperbaiki fasilitas seperti pembuatan produk-produk special case, ya tentunya kita akan nggak bisa berkembang. Jadi dengan fasilitas yang ada, dengan market yang terbuka luas, dan kesempatan yang ada ini tentunya akan terus kita kembangkan. Banyak pemain gas dan juga banyak juga customer yang masih bisa kita raih. Di Kalimantan oil and gas banyak sekali, ya. Ada beberapa proyek yang strategis nasional seperti yang ADMP. Juga ada perusahaan-perusahaan swasta lainnya yang juga berkembang di Kalimantan. Inilah yang membuat kita sustain ya. Karena jawab permintaan mereka bisa kita jawab. Pengembangan aplikasi produk sudah bisa kita kembangkan. Jadi harapan saya dengan kepercayaan pelanggan tersebut, dengan kontrak jangka panjang, tentunya akan berkelanjutan. Ya. Jadi proyek-proyek seperti di El Nusa kita sudah dapatkan, dan di petrochemical kita ada kesempatan juga, termasuk yang di PT Badak, semua ada kesempatan, dan kepercayaan tersebut akan kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ya. Tentunya itulah yang akan menyebabkan kita ini tidak hanya one time event, karena kita adalah perusahaan yang terus berkembang dan ingin terus maju. Ya, seperti itu. Terus kemudian pertanyaan kedua, apakah produksi total perusahaan setelah adanya pabrik baru? Tadi artinya kita sederhanakan sebagai utilitas. Ya. Utilitas plan kita sudah mendekati hampir 100% di 3 bulan di kuartal 3 ini. Dan itu terus berlanjut. Dan dari beberapa pertemuan dengan industri gas, sampai tahun 2025 kita sudah dapatkan kontrak. Dan untuk existing customer pun ada 3 tambahan sumur di daerah Sanga-Sanga, Samboja, sama di wilayah Tanjung. Ini adalah proyek-proyek strategis nasional yang sudah dipercayakan ke kita. Itu adalah jawaban kita, apakah tahun 2025 kita bisa bertahan dengan semangat luar biasa. Saya bisa. Tentunya dengan support dari investor-investor yang ada, dengan kita kembangkan aplikasi produk, efisiensi, termasuk reduction yang lain seperti losses. Itu menjadi target utama kita ya, agar margin profit kita bisa lebih bagus lagi. Ya. Dan berapa persen kapasitas? Ya itu tadi sudah kita jawab ya, sekitar hampir 90%. Apakah nanti tahun depan kita bisa memenuhi, tahun berikutnya kita bisa memenuhi? Kita sudah proyeksikan semua hal dengan investasi yang ada, termasuk pengembangan wilayah. Jadi Kalimantan itu terutama di Kaltim dan Kaltim Tara mempunyai potensi yang sangat besar. Disitulah kita akan kembangkan semua bisnis kita.
Kita dekat dengan customer, kita dekat dengan pelanggan, kita efisiensikan distribusi dan sarana tentunya agar kita optimal ya dalam hal pengiriman ke customer. Mudah-mudahan itu bisa menjawab dua hal pertanyaan itu. Dan yang ketiga ini ada menarik. Mengapa beban listrik mengalami kenaikan dan bahan baku turun? Ini adalah dua hal yang berbeda tapi saling berkaitan ya. Kalau melihat beban listrik itu adalah di sisi ASP ya. Di mana semakin kita banyak produksi memang hampir di atas 50% HPP kita menggunakan listrik. Sehingga kalau kita semakin banyak produksi tentunya listrik itu akan semakin naik. Tapi bagaimana apakah biaya semakin naik? Tentunya dengan produksi yang semakin tinggi, dengan kondisi fixed cost listrik yang bisa kita optimalkan, pasti HPP akan turun. Ini hal yang berbeda. Lah bahan baku kaitannya dengan, kalau ASP itu bahan bakunya listrik dan air. Dan air bisa merupakan dari proses dari listrik, dari ASP. Dan ini kalau kita lihat antara listrik dan bahan baku, kalau bahan baku mungkin kita akan tahu di SBMA itu punya pabrik satu lagi yang mungkin jadi unggulan kita juga di Kalimantan, pabrik asetilin. Jadi asetilin itu bahan bakunya adalah karbit. Dan di 2 bulan terakhir alhamdulillah kita bisa naikkan productivity dari pabrik asetilin dengan berbagai proses maintenance yang disiplin dan komitmen, itu yield produksi kita bisa naikkan. Jadi kita mempunyai parameter produksi ya. Dari ASP punya parameter produksi, dari asetil punya parameter produksi, dari pengiriman kita ada parameter produksi, dari putaran mobil kita punya parameter, adalah parameter-parameter yang harus kita patuhi. Termasuk yang bahan baku ini. Jadi beberapa proses bisa kita perbaiki dan bisa menaikkan yield dari produksi asetilin yang sebelumnya rata-rata per kilo, kita lihat kalau karbitnya kita hitung per kilo 24%, 26%, sekarang bisa naik ke 31%. Artinya dengan kapasitas bahan baku 100 drum gitu misalnya, yang sebelumnya jadi 26 kilo, sekarang dari 100 drum kita bisa 31 kilo. Artinya di sini ada beberapa inovasi yang dilakukan oleh SBM, ada beberapa proses yang bisa diperbaiki di SBM, yang tentunya itu memperbaiki dari margin profit kita ya. Dan itu luar biasa, sudah berjalan dan mudah-mudahan ini bisa kita pertahankan dan kita naikkan dengan berbagai macam pilihan produk, cara penentuan vendor-vendor, pihak kedua yang kita ajak kerjasama, agar kita bisa mendapatkan nilai-nilai ekonomis yang bisa kita perbaiki. Itu untuk yang saya mengapa bahan listrik dan bahan baku yang turun ya. Apakah perusahaan memiliki andil di RDMP? Dan luar biasa, terima kasih. Dan sejak RDMP ditetapkan sebagai proyek nasional di Balikpapan, kita sudah ikut andil ya. Sampai sekarang, dan terakhir kemarin kami sudah bertemu dengan pihak Pertamina sendiri, saya juga bertemu langsung. Dan mereka berterima kasih. Selama proyek mereka disupport, ada perusahaan lokal di Kalimantan yang bisa memenuhi dan membantu keberlangsungan proyek itu berjalan secara lancar. Baik di konstruksi, fabrikasi, dan terakhir adalah sesinya adalah purging ya. Sampai nanti akan dilakukan commissioning. Jadi itu adalah peran kita di Balikpapan sebagai perusahaan lokal nasional yang berdiri di Balikpapan, dan tentunya itu adalah suatu kebanggaan ya bagi kita di sini bisa mensupport perusahaan skala mungkin internasional ya, PT Kilang Pertamina Internasional membangun proyek RDMP di Kalimantan. Itu mudah-mudahan yang bisa saya sampaikan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan
untuk lebih baik dan lebih maju di masa mendatang. Terima kasih. Terima kasih Pak Julianto. Ada tambahan lagi Pak Weli? Untuk di hal itu listrik, untuk listrik, of course seperti Pak Julianto sudah katakan, itu in terms of namanya expense sama profit. Kalau kita bisa irit di expense pasti itu juga mau tambahkan profit. Nah kalau umpama untuk listrik pasti in ratio sama production yang apa kita sudah alami dengan naiknya listrik menghasilkan produk-produk yang kita supply ke perusahaan gitu. In short list itu ceritanya untuk kenapa peningkatan. Tapi untuk yang lain saya rasa sudah diwakilkan dengan Pak Yulianto untuk summarize dengan aktual bagaimana yang sebenarnya kejadian di lapangan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Weli. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya dari investor SBMA atas nama Ikhwan Sutanto. Beliau ada memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, proyeksi atau target penjualan dan jasa servis tahun 2025 di angka berapa? Kemudian yang kedua, jenis produk apa yang akan difokuskan pada tahun 2025? Apakah asetilin, oksigen, argon, nitrogen, karbon dioksida, atau yang lain? Dan akan menyasar ke sektor mana penjualan perusahaan pada tahun 2025. Silakan Pak. Atas beberapa saran dan masukan ini memang merupakan tantangan tersendiri di tahun 2025. Bagaimana target penjualan jasa dan servis tahun 2025? Kami tetap optimis Pak di tahun 2025. Apalagi utilitas plan sejak tahun 2023 sekarang sudah mulai lebih baik. Kita bisa lebih secara detail tahu langkah-langkah dan parameter untuk bisa menghadapi challenge di tahun 2025. Dan tentunya perusahaan tetap optimis bisa menyelesaikan ya tugas sampai dengan tahun-tahun nantinya ya. Bagaimana dengan target penjualan jasa dan servis, target penjualan barang maksudnya ini ya, dan jasa dan servis. Iya. Memang itu adalah suatu hal yang saling berkaitan Pak. Kita punya produk bisa kita jual, tentunya bagaimana kelanjutan untuk memaintain ya servis kita seperti apa ya di perusahaan sektor-sektor oil and gas memang banyak jasa servis yang bisa kita kembangkan di dunia ini bahwa lebih lengkap kalau memang kita melengkapi dengan keahlian ya ada barang kita bisa aplikasikan dan bisa kita kembangkan dengan sumber daya yang terlatih tentunya. Dan hal ini untuk jasa dan servis memang kita juga butuh alat. Ya. Beberapa hal yang bukan cuma di sektor oil and gas ya, sektor medical pun juga sama ada jasa dan servis termasuk instalasi gas medisnya, termasuk alat-alat kesehatannya. Di oil and gas juga banyak hal yang perlu kita kembangkan. Ya. Selain gas, ada N2 converter, ya bisa untuk leak test, ada vaporizer yang nanti untuk proses leak test di high pressure, dan juga jasa di hydrotest juga kita kembangkan. Dan bagaimana SBM untuk menghadapi tantangan ini? Kami banyak diskusi dengan di sektor migas, di eksternal dan internal. Dan kita siap untuk mengembangkan di sektor jasa dan servis. Dan beberapa hal kita sudah diskusi. Dan beberapa perusahaan sudah mulai mempercayakan seperti hidrotes. Ya. Hidrotes itu termasuk di sarana tabung, terus kemudian vakum tes kita sudah punya,
beberapa isotank perusahaan-perusahaan oil and gas itu sudah mempercayakan untuk perbaikan lorry tank, isotank yang DMV, yang low pressure, itu ke tempat kita. Sudah ada satu perusahaan besar pun sama. Mulai hidrotest sampai sekarang kita sudah lengkapi, kan kemarin sudah kita cuci coba, hasilnya sudah bagus. Jadi pembuatan nitrogen UHP yang memang sebenarnya sudah hal yang sudah harus kita kembangkan dan luar biasa kita bisa di bawah 1 ppm. Dan itu sudah kita uji dan kemarin ada satu sektor migas yang sudah mulai mempercayakan hal itu ke tempat kita untuk produksi gasnya. Itu adalah jasa-jasa yang kita kembangkan selain aplikasi produk, diversifikasi produk, juga jasa dan servis. Dan memang banyak di sini, populasi isotank, sarana-sarana distribusi gas seperti pipa, terus kemudian kita uji dari sisi alat ukur mereka, kita pun sudah mulai perkenalkan. Itu adalah bentuk sebagai one stop service ke mereka, bahwa kita bukan cuma di produksi gas, tapi kita juga bisa secara internal kita bisa kembangkan, R&D kita juga berjalan, kita terus saling berbagi ilmu dengan teman-teman tim di dalam maupun di luar. Di beberapa kesempatan, industri termasuk industri petrokimikal pun juga udah mulai mengembangkan dan mempercayakan special gas ke tempat kita. Baik yang tolerance di 5% ataupun special gas lebih dari 2 komposisi, 5 komposisi, kita udah kembangkan ke sana juga. Ini adalah sebagai bentuk kepercayaan customer ke kita. Itulah proyeksi di tahun 2025 dan optimis bahwa tentunya dengan beberapa hal tantangan yang ada, kita proyeksi tahun 2025 mudah-mudahan kita dengan support dan usaha keras kita bisa di atas 20-30% lah kita bisa kembangkan terhadap tahun dibandingkan tahun 2024 ya. Itu yang sudah kita rencanakan dan strateginya sudah kita mulai jalankan sejak di bulan Oktober. Dan pertanyaan kedua ya Bu Mas Daya. Jenis produk apa yang akan difokuskan di tahun 2025? Apakah asetilin, argon, nitrogen, karbon dioksida, dan akan menyasar ke sektor mana penyeluruhan? Kembali di sebagaimana komitmen dari SBM sendiri sebagai perusahaan yang memang bergerak di bidang gas industri, memang itu adalah gas-gas standar industri ya. Merupakan gas-gas yang memang dibutuhkan dalam suatu konstruksi dan terus berkembang. Apakah cuma gas? Banyak produk yang bisa kita kembangkan. Kita sudah bisa komposisikan 2 gas, 3 gas, kita juga punyai alat laboratorium juga, GC kita sudah kita kembangkan, termasuk pengembangan QC dari produk tersebut sebagai bentuk jaminan ya, sertifikasi bahwa produk kita ini benar-benar sudah bisa kita pertanggungjawabkan di market. Ya. Dan diversifikasi produk pun juga kita kembangkan terutama di sektor-sektor yang di wilayah lain yang berkembang. Ya. Seperti di wilayah Bontang itu luar biasa. Selain gas-gas asetilin, oksigen, argon, nitrogen, dan CO2, special gas luar biasa permintaannya. Itu banyak di laboratorium. Dan apakah menyasar ke sektor mana perusahaan tersebut? Semua sektor akan kita kembangkan. Saat ini kalau kita lihat, luar biasa sektor yang bisa kita kembangkan ya. Nanti ada sektor metalurgi di smelter, itu pun juga
lagi kita bidik karena luar biasa berkembang di Kalimantan. Terus kemudian ada sektor pulp and paper juga lagi kita support dan sudah dipercayakan ke kita untuk gas-gasnya untuk kita dukung di wilayah Tarakan. Dan bagaimana dengan sektor medical? Itu terus kita berkembang. Ya. Sektor medical adalah salah satu juga sektor yang kita kembangkan agar sejarah di tahun 2021 kali ya, 2020 COVID, itu pun juga SBMA merupakan bagian dari sejarah tersebut di mana SBM merupakan salah satu perusahaan yang saat itu di mana oksigen sangat dibutuhkan di rumah sakit ya. Makanya SBM konsen juga di bidang medical. Itu untuk yang mengenai produk dan sektor ya. Dan yang ketiga tadi apa, Bu Masda? Sampai 2, Pak. Sampai 2. Oh. 2. Nanti Pak untuk berikutnya. Oke. Pak Weli ada yang mau nambahin, Pak? Tambahan Pak, Bu Rini. Ya, terima kasih ya. Saya rasa untuk bagaimana outlook untuk 2025 ya kita ya. Dengan jasa, dengan improvementnya kita, dengan market yang ever growing, artinya market itu selalu berkembang. Artinya orang semua mau invest ke Kalimantan dengan potensi resource yang sangat besar, tertiary produknya yang meningkat dengan resource batu bara di sini, mereka akan untuk lembur di sini daripada memuat bahan bakarnya ke tempat lain. Ini kita sudah lihat di lapangan banyak investment di nikel dan lain-lain ya. Dengan meningkatnya investment di sini, of course akan meningkat juga banyak produk-produk yang spesialtis untuk kalibrasi dan apa. Ini kita sudah lihat itu tahun 2025 ini kita tidak akan terlalu diefek oleh global market atau apa karena kita punya spesifik untuk mega proyek sini yang ditentukan oleh pemerintah dan saya rasa sudah diumumkan ya. Itu akan forecast yang sangat bagus untuk tahun 2025 malah. Ya, mungkin ada bimbang dengan influence eksternal ekonomi untuk kepada lokal sini. Saya rasa untuk sementara tidak ada indikasi itu. Untuk special gas, bukan hanya special gas. Saya rasa seperti tadi saya sudah bahas, tombaknya kita itu dioksigen sama ethylene. Oke. Ada kemungkinan kita lagi introduce untuk ban tire pakai nitrogen, ya itu sudah dilakukan untuk KPC. Jadi banyak orang lihat itu oke, nitrogen untuk flushing, ethylene, oksigen untuk las, sebenarnya lebih dinamis dari sana. Dan saya yakin kalau umpama itu mau dicerita full di sini, itu lumayan makan waktu. Tapi untuk tahun 2025 intinya tidak akan ada masalah untuk gas industri. Dan itu akan meningkat terus. Prediksi saya, mudahan manajemen sudah setuju dan kalian juga tidak usah terlalu khawatir. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Julianto dan Pak Weli atas penjelasannya. Berikutnya ini ada tambahan untuk pertanyaan dari Pak Iwan Susanto. Investasi atau pengembangan apa yang dirancana pada tahun 2025 dan sumber pendanaan dari mana yang dipersiapkan oleh perusahaan. Yang kedua, apa upaya perusahaan dalam menghadapi kompetitor? Dipersilakan untuk memberikan penjelasan Bapak Ibu sekalian. Investasi pengembangan. Jadi memang investasi itu untuk pengembangan. Pengembangan itu bisa dilakukan satu di produk, pengembangan market, pengembangan produk, terus kemudian sumber daya manusia. Ya. Dan untuk market kita tahun 2025 akan mengembangkan di beberapa wilayah, kayak di wilayah
Tanjung Selor, di wilayah Sangatta dan di wilayah selatan, di wilayah Tanjung menurut saya, terus ke arah tengah. Ya. Tentunya untuk pengembangan market tersebut tentunya mengikuti ya, dan mengantisipasi atau proaktif terkait rencana-rencana pemerintah ya, terhadap tahun 2025 seperti apa untuk pembangunan di sektor-sektor yang saya sampaikan tadi, di mana Kalimantan ini besar, banyak di sektor oil and gas, mining, ya, terutama batu bara, dan hal ini masih berkembang di wilayah tersebut. Dan investasi itu pun juga yang kita lakukan, ya, untuk menambah beberapa hal. Yang kita lakukan adalah optimalisasi. Optimalisasi ini adalah kita karena kita punya parameter-parameter, sehingga investasi nantinya tentunya untuk hal-hal yang sangat penting ya. Kita investasi, kita upayakan dulu secara optimal aset yang ada. Kalau memang aset sudah kita optimalkan, itu tentunya agar beberapa cost itu bisa kita pangkas, kita efisienkan. Nah tentunya investasi nanti itulah yang nanti akan kita kembangkan di hal yang lain. Investasi ini pun untuk mensupport dari mengirimkan dari pabrik kita yang di Balikpapan ke wilayah-wilayah yang berkembang tadi. Itu bisa berupa truk, sama seperti lori tank juga dilakukan, termasuk tabung ya. Tabung pun juga bukan sekedar kita cuma investasi, karena kita utilisasi, tapi kalau utilisasi ini sudah optimal, tentunya kita perlu investasi, baik di investasi di tabung oksigen, nitrogen, ataupun di asetilin yang saat ini kita punya. Dan seperti apa nanti investasi besar dan sebagainya, tentunya harapannya tidak membebani daripada harga yang ada di market. Ya, jadi investasi itu perlu. Tapi kita optimalkan, kita utilisasi dari aset yang ada agar harga jual kita nggak terbebani dari penyusutan yang ada. Dan bagaimana dari sumber pendanaan ya, tentunya kepercayaan dari bapak-bapak investor yang ada di sini, ya monggo kita buat besar SBM. Ya. Kepercayaan dari Anda itulah yang kita harapkan kita bisa saling kerjasama di sini, dan tentunya dan dunia perbankan pun juga udah mulai percaya, memang sudah percaya dari dulu dengan kita, dengan investasi yang tepat, dengan investasi yang memang memberikan hasil yang luar biasa atas proyeksi SBMA sendiri. Seperti itu Bu Masdah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Julianto. Ada tambahan Pak? SBM itu bukan sesuatu entity hanya manajemen. Kita juga human. Jadi kita taruh humanity karena kita rasa oksigen itu sebagai life force untuk orang yang perlu gitu loh. In that consideration kita juga tidak kaku mengatasin pasar yang ada. Jadi kita lebih buka kepada supply gas 24 jam untuk emergency dan lain-lain. Of course, saya bukan mau jelasin soal itu, tapi saya kalau kita lihat bagaimana profit orientation, ini sebenarnya boxnya kita sudah cukup bagus. Hanya superlative profit yang mau kita jual mungkin akan beda. Jadi kalau umpama bulk, karena bulk itu otomatis harga akan rendah sedikit karena dengan volume yang sangat tinggi. Kita ada pangsa di mana itu bisa dikenesterkan dan kita bisa jual dengan profit yang lumayan bagus dengan packaging yang beda. Oke, itu tergantung sama market punya keperluan, apa yang supply demand, kita akan diversification untuk masuk ke bidang pasar masing-masing untuk full potential kan profit margin, ya orang bilang superlative profit lah dia hal ini. Untuk kembali ke shareholder, kita di dalam hal ini kita juga consider banyak hal untuk bagaimana investasi kepada pasar ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Weli dan Pak Julianto atas penjelasannya.
Eh, para hadirin Bapak Ibu yang hadir secara langsung, ada yang ingin disampaikan kepada para direksi dalam sesi pemaparannya? Oke, baik. Terima kasih karena tidak ada lagi Bapak Ibu yang bertanya terkait public expose hari ini yang dilaksanakan oleh PT Surya Biru Murni Asetelin Tbk. Kita akan menutup acara tersebut. Terima kasih atas penjelasan yang diberikan oleh direksi. Apabila ada pertanyaan yang belum sempat kami jawab karena keterbatasan waktu, mohon dapat mengirimkan pertanyaan melalui email ke korsek@suryabiru.co.id. Demikian rangkaian acara public expose PT Surya Biru Murni Asetelin Tbk. Kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Komisaris yang telah turut hadir, para pemangku kepentingan dan para pemegang saham, media. Kami harap SBMA dapat terus memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pemangku kepentingan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai ketemu kembali Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih. Misi, apa masih bisa bertanya?